hadir ya ingin ikut berkontribusi ya. Jadi saya secara pribadi dulunya tidak ada istilahnya berkaitan dengan zakat wakaf gitu. Mungkin lebih banyak bergeraknya di dunia bisnis, terutama secara online. Tapi kemudian satu hal yang membuat eh, titik balik yang luar biasa ya adalah ketika mengetahui bahwa wakaf ini ternyata menjadi salah satu instrumen yang sangat luar biasa. Kalau disampaikan wakaf ini adalah harta karunnya umat Islam. Nah, tapi posisinya masih harta karun nih, Prof. Waryono ya. Nah, makanya kalau zakat tadi sudah luar biasa ya. Nah, sudah luar biasa. Zakat itu kategorinya bukan harta karun lagi. Mungkin sudah harta harta yang kita bisa lihat ya di Indonesia ini. Tapi wakaf masih harta karun. Kenapa? Karena ternyata potensi wakaf dihitung oleh BWI katanya setahun itu bisa 180 triliun ya, setahun ya. Nah, kalau dalam faktanya di Indonesia perolehan wakaf mungkin secara nasional kurang lebih sekitar 2,5 triliun yang itu pun selama 20 tahun. Nah, makanya ini menjadi hal yang membuat kita terketuk gitu ya, ingin ikut berkontribusi di dunia wakaf. Nah, diantaranya yang dilakukan oleh Wakaf Mulia Institute adalah kita terus aktif melakukan proses edukasi dan literasi wakaf di tengah masyarakat. Dan salah satu program andalan kita yaitu kita menjadi salah satu mitra dari Badan Wakaf Indonesia Pusat untuk penyelenggaraan sertifikasi nazir. Jadi kita rutin setiap bulan mengadakan sertifikasi nazir, mengedukasi nazir, dan diantaranya juga kita memiliki program pendampingan, ya pendampingan lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang untuk mendapatkan legalitas nazir. Nah, saat sekarang ini kurang lebih ada 55 lembaga yang sudah mendapatkan legalitas dan insya Allah itu akan kita terus ya lakukan dalam upaya ikut berkontribusi di dunia wakaf. Nah, kemudian juga berkaitan dengan implementasi wakaf ini, alhamdulillah pada hari ini adalah bagian dari upaya kita berkontribusi di dunia wakaf, yaitu seperti disampaikan oleh bapak-bapak sekalian tadi bahwa kata kuncinya di sini adalah bagaimana kita ingin membangun kabupaten ya Gunung Kidul ini ya tidak lain adalah kata kuncinya adalah kolaborasi. Nah, di antara upaya kolaborasi itu maka kami kebetulan sebenarnya sudah memiliki program ya. Jadi mungkin sedikit cerita berkaitan kenapa program Greenhouse Melon Promo ini lahir di Gunung Kidul. Jadi sebenarnya program yang akan kami bangun Greenhouse Melon ini letaknya bukan di Gunung Kidul. Awalnya di luar ya. Tapi kemudian ternyata kita mendapatkan edukasi dari Kemenak, ternyata Kabupaten Gunung Kidul itu masuk kategori kota wakaf, gitu ya. Nah, secara faktanya Wakaf Mulia, saya dan Pak Ihsan Nusafam tinggalnya di mana? Tinggalnya di Jogja, gitu ya. Maka kita berpikir kenapa tidak ya kita bangun Greenhouse Melon ini tidak di luar Yogyakarta, tapi dibangun di Yogyakarta khususnya di Gunung Kidul. Nah, oleh karena itu kemudian kita follow upin dan alhamdulillah kita mendapatkan dukungan ya dari Kemenak ya Kabupaten Gunung Kidul yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kemudian lahirlah kolaborasi. Nah, program Greenhouse ya Melon Premium ini adalah lahir ya dalam upaya kita membangun kolaborasi ini dengan skema ya Bapak Ibu sekalian. Kita bekerja sama dengan namanya platform ya yang dikembangkan oleh BWI bekerjasama dengan Bank Indonesia juga bekerjasama dengan Kemenak, yaitu bernama Satu Wakaf Marketplace. Nah, ini yang menarik ya Bapak Ibu sekalian, berkaitan wakaf ini yang sekarang ditunggu-tunggu oleh masyarakat itu adalah portofolio bagaimana wakaf itu bisa dikelola produktif. Nah, gitu ya. Jadi wakaf itu mesti harus produktif. Nah, tapi permasalahannya kita di kalangan nazir, ya kami di kalangan nazir wakaf, ya kami mungkin tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki profesionalitas ya berkaitan dengan dunia usaha misalnya. Padahal konteks wakaf itu dikumpulkan, ya harta wakafnya atau wakaf uangnya kemudian diproduktifkan.
baru hasilnya disalurkan. Nah, pertanyaannya bagaimana memproduktifkan ini? Nah, makanya kemudian hadirnya platform Satu Wakaf ini bisa sangat membantu. Maka kemudian kita bekerja sama dengan Satu Wakaf, kebetulan Wakaf Mulia Institute kemudian mendapatkan ya istilahnya komunikasi ya dengan Nusafam. Yang Nusafam ini adalah perusahaan yang secara profesional mengembangkan agrobisnis, khususnya di greenhouse melon premium. Terus kemudian kita komunikasikan ke Satu Wakaf, kemudian di Fit and Proper Test gitu ya. Oke, kemudian kita kembangkan. Nah, salah satu fungsi dari Satu Wakaf ini bagaimana kita ingin memproduktifkan tanah wakaf. Nah, maka kemudian kita berkomunikasi ketika itu, kemudian alhamdulillah difasilitasi waktu itu Kepala Kemenak ya, Ustadz Sa'ban, dan lahirlah kita pada hari ini untuk tanah wakafnya kita bekerjasama dengan PCNU ya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, yang menarik lagi dari kolaborasi ini, selain itu kita juga berkolaborasi dengan para investor gitu ya. Dan menariknya para investor siapa? Nah, para nazir tadi ingin agar wakafnya produktif, wakaf uangnya produktif, diinvestasi kemana ya? Nah, maka mereka diinvestasikan di program Greenhouse Melon ini. Dan termasuk yang menarik, siapa juga yang berinvestasi? Dan ternyata yang berinvestasi juga masyarakat umum, gitu ya. Nah, bisa kita lihat bagaimana kolaborasinya, bagaimana di tingkat regulasi ya, mungkin ada Kementerian Agama, ada BWI, ada pemerintah kabupaten, terus kemudian di tingkat implementatifnya inisiator mungkin dari Wakaf Mulia, di tingkat pelaksanaannya ada Nusafam, investornya dari Nazir, kemudian dari masyarakat umum, dan kemudian manfaatnya, nah nanti kan hasilnya nanti disalurkan kepada siapa? Disalurkan kepada masyarakat yang butuhkan. Nah, bagian dari kolaborasi dengan program zakat, ya, infak sedekah, sehingga harapannya kemanfaatan dari program Greenhouse Melon Premium ini di Gunung Kidul ini bisa berkembang. Dan juga kita berharap nanti ini bisa terduplikasikan, baik itu di Gunung Kidul secara umum, dan nanti mungkin Pak Iksan juga bisa menyampaikan, kayaknya sudah ada pembicaraan untuk daerah lain di Gunung Kidul berkaitan dengan program pembinaan, ya, nah, bagaimana. Dan kita juga berharap klaster wakaf Gunung Kidul saat ini nanti akan menjadi pusat pusat edukasi, ya, pusat pembelajaran. Dan kenapa kemarin kita sangat tertarik ya dikembangkan di sini, karena ini bisa menjadi eduwisata, gitu ya. Kemudian juga bisa jadi pusat bisnis gitu ya, bisa jadi kuliner ya, dan macam-macam, dan harapannya bisa memberikan kemanfaatan bagi umat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami selaku inisiator pada kesempatan ini Wakaf Mulia Institute, yang pertama mengucapkan terima kasih banyak ya atas dukungan semua Bapak Ibu sekalian, stakeholder, baik di tingkat pusat, ya, provinsi maupun kabupaten, termasuk juga para wakif yang berwakaf, kemudian juga para investor, dan kita berdoa mudah-mudahan ya apa yang kita lakukan pada hari ini kemudian nanti akan menjadi amal ya yang tidak akan putus ya hingga hari kiamat, bahkan insya Allah sampai ya penentuan surga dan neraka kita bisa mendapatkan pahala terus menerus, dan insya Allah kita bersama Bapak Ibu sekalian bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan surganya. Amin, Rabbil Alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.